APBN aja, tapi ya memang nanti kan tidak terhindarkan itu akan harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang, gitu kan? Ya. Nih di tahun akhir memerintah, presiden yang dulu benar-benar kita hormati, kini mulai kehilangan harga dirinya. Pak Jokowi mesti introspeksi, bermusahabah, mengapa kondisi negara malah makin tak terkendali. Loh, misalnya sekarang ini ya, beras sebagai makanan utama kita, kebutuhan pokok, lah kok harganya tidak bisa dikendalikan? Sudah hampir 1 minggu loh, kepala negara ini nggak bisa nurunin harga beras. Operasi pasar, tak lagi jitu menekan harga. Ada apa sebenarnya? Bukankah sejak tahun 2016 hingga tahun lalu Pak Jokowi ini sungguh dikdaya, ampuh menekan harga kebutuhan pokok warga? Apa jurusnya? Sudah nggak jitu. Jangankan pada barang, wong pada manusia saja loh, pada anak buahnya yang ditunjuk. Kini ucapan presiden juga wis radi gugu, tidak lagi didengar benar-benar, tidak lagi diperhatikan benar. Apa saja sejak usai pilpres kemarin itu, kini pemerintah mulai muncul loh menteri baru yang secara perlahan mulai naik, dan lebih didengar menteri yang lain tinimbang Pak Jokowi. Belum lama nih Bu Menteri Keuangan pada wartawan bilang, di perintah presiden sinkronisasi menata APBN tahun depan. Sebagai proses perpindahan yang disusun tahun ini tentu oleh menteri-menterinya Pak Jokowi. Tahun depan menterinya Pak Prabowo Gibran saya ngecake kan itu ya. Ya otomatis rencana anggaran pendapatan belanja negara yang disusun sekarang ini mesti ngajak beberapa orang dari TKN, tim pemenangannya Prabowo, supaya mereka mengerti mana yang masih ada prioritas di kabinetnya Pak Jokowi, lalu juga mana yang program barunya Prabowo mulai jalan. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Menyimak jawaban Bu Menkyu, naga-naganya Bu Sri ini pengennya loh, monggo saja wes terserah sakarkemu, aturan terus awuran. Beliau terlihat fokus di pengeluaran rutin, menggaji ASN, dan mengamankan proyek yang belum rampung. Jika Pak Prabowo mulai mengimplementasikan program, maka ya akan diteliti pos-pos mana yang bakal dialihkan. Contoh sederhananya gini, untuk makan siang sama susu gratis misalnya, meski belum menjangkau semua 88 juta target sasaran seenggaknya ya, sudah mulai bisa diterapkan. Gibran sendiri sudah bilang loh, difokuskan dulu ke 3T. 3T itu tertinggal, terdepan, dan terluar. Atau gampangnya yo yang ada di perbatasan serta pelosok. Hanya saja Cawapres terpilih versi quick count itu tidak menyebut jumlah pastinya berapa. Mengapa butuh angka kepastian? Yo ben anggaran ini lho ra kekurangan ngono. Di perpindahan ini butuh pembahasan yang intens supaya program lama nggak tinggal prung, ora tinggal gelanggang colong pelayu, sehingga ada kelanjutannya. Salah satunya ya tentang IKN toh, ibu kota negara, yang mana Prabowo Gibran juga berjanji untuk menuntaskan. Nah, yang juga jadi perhatian, pernyataan Bu Sri ini kan tentu bikin kita kaget. Wong jabatan menteri juga masih 8 bulan lagi loh. Kita tahulah Bu Menteri ini salah satu orang yang kinerjanya luar biasa, dan dia Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik loh. Nggak main-main prestasinya. Sebagai menteri selama 9 tahun pasti bisa membedakan mana urusan negara dan mana urusan pribadi. Namun mengapa kali ini sikapnya kayak melawan perintah? Beredar rumor dalam kabinet mendatang Bu Sri Mulyani tidak akan masuk di kabinet. Bila kita mau jujur mendengar jawaban Bu Sri Mulyani loh, meski ditawari nampaknya beliau bakal menolak kok.
Kan kita sudah lama tahu itu ada ketidakcocokan antara Prabowo dengan perempuan asal Semarang itu. Bahkan di sebuah kesempatan Pak Prabowo menyebut loh, ada menteri yang pro neolib alias neoliberal, dan publik mengartikan tuduhan itu disematkan pada alumnus SMA Negeri 5 Semarang. Sebenarnya ya akan tersisih dari jabatan menteri itu. Sebenarnya ya akan tersisih dari jabatan menteri yang sangat banyak. Tidak hanya yang berasal dari PDIP, namun dari kalangan profesional kayak Bu Sri Mulyani, Bu Retno Marsudi, Pak Basuki Hadi Mulyono, Pak Budi Gunadi, Pak Budi Karya, hampir dipastikan pensiun itu. Para pengisi jabatan pembantu presiden kebanyakan berasal dari partai pendukung, relawan, serta individu yang selama ini membantu Pak Prabowo. Apa sih yang bisa kita harapkan dari para menteri yang mayoritas berisi para pendukung calon presiden? Apakah nantinya rakyat akan dibiarkan lantas para pendukung yang punya kedudukan sibuk dengan kepentingannya sendiri? Tidakkah semestinya Pak Prabowo Gibran itu tetap mengutamakan kepentingan rakyat seperti yang dilakukan Pak Jokowi selama ini? Kita tahu, walaupun Jokowi memberi kursi tokoh relawan, entah menteri atau komisaris, namun perhatian pada program dan juga perbaikan kesejahteraan tetap yang paling utama. Rakyat tentu berkepentingan dalam 8 bulan terakhir bakal terjadi proses transisi pemerintahan. Sikap Bu Sri Mulyani yang tidak bersedia terlibat transisi apakah menunjukkan ada pertarungan kepentingan yang sangat besar antara kekuatan Jokowi dengan kekuatan Prabowo. Dampaknya secara perlahan mulai kita rasakan, harga beras terus melambung naik, tak terkendali. Harga beras terus melambung, hampir tak terkendali. Dan waktu presiden ditanya mengenai hal ini, hanya menjawab pengaruh cuaca. Padahal sejak 2016 loh sampai 2023, Pak Jokowi itu adalah presiden Indonesia satu-satunya yang mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok, baik jelang puasa, jelang lebaran, termasuk di hari Natal. Kenapa? Kemampuan menstabilkan harga kini tidak terlihat. Nah, ini pitakonan nih tenan nih. Aku rasa jawab ki omben iki. Adakah pihak lain yang ikut atau mulai mengganggu? Dan ini pertarungan pengaruh. Entahlah, kita rakyat kecil hanya bisa merasakan bagaimana 9 tahun Jokowi bekerja dengan baik, namun akhirnya sekarang bobol juga. Ataukah pihak-pihak yang tadinya merasa tidak bisa melawan dengan bakal berakhirnya kekuasaan Jokowi, maka akan ikut runtuh benteng perlindungan rakyat. Kita tidak bisa membayangkan bulan depan kita sudah memasuki awal Ramadan, dilanjutkan hari raya, saat rakyat banyak kebutuhan, harga-harga makin tidak terjangkau lagi. Pada siapa kita minta tolong? Pemerintah sudah jelang berakhir masa jabatannya. Para pejabat sibuk mengamankan kursi masing-masing, berharap supaya bisa ikut di pemerintahan pengganti. Kalau sekelas Bu Sri Mulyani saja ogah membantu capres terpilih, sebab beliau tahu bakal bagaimana perjalanan bangsa. Lantas kita yang memikirkan siapa? Ini loh yang tidak dipikirkan para pemilih Prabowo Gibran. Mereka penting asal menang, lalu bisa joget-joget. Gak usah terlalu jauh memikirkan rencana pencabutan subsidi BBM untuk implementasi makan siang dan minum susu gratis. Beras pada naik saja, pendukungnya Prabowo bingung. Mau ngeluh kok Jokowi mendukung Prabowo. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.